gitu ya. Menarik sekali sih ceritanya. Nah, updaters, kali ini aku dengan Kang Irman sedang berada di gereja yang bisa dikatakan ini adalah salah satu gereja tertua di kota Sukabumi. Betul ya, Kang? Betul, karena gereja ini memang didirikan tahun 1911 dengan kolonial dan gereja ini gereja tertua kedua di seluruh Sukabumi. Kota Sukabumi ya? Sudah gereja Cikembar, betul sekali. Jadi gereja ini memang dulu dibangun oleh orang Eropa karena kebutuhan. Di satu sisi mereka masih melakukan ibadah di sekolah-sekolah karena pusat gereja Protestan saat itu di Cikembar bukan di kota. Nah, tahun 1911 kemudian seorang pengusaha bernama Leni itu memberikan hibah tanah dan juga membantu untuk membangun gereja ini. Yang pemilik perusahaan itu sendiri masih orang Indonesia atau orang Eropa ya? Orang Eropa kebetulan ya, beliau yang punya resort Selabun Tanah juga. Nah, jadi gereja ini memang pada akhirnya digunakan orang Eropa, kemudian hari menjadi juga gereja Tionghoa. Oh, sempat terjadi perpindahan dan pergantian nama? Ya, terutama pada masa peralihan, masa-masa merdeka seperti itu. Jadi sesudah itu kemudian berubah menjadi gereja Sidang Kristus seperti yang sekarang saat ini. Ya. Menarik sekali sih Kang, tadi kan dikatakan ini adalah salah satu gereja tertua di kota Sukabumi. Mungkin bisa dilihat dari apanya aja sih? Mungkin ornamennya? Ya, pertama dilihat dari langgam bangunan juga ya. Ini mirip dengan gereja Zibot yang ada di Bogor. Kalau gereja Zibot itu didirikan tahun 1920, ini lebih tua lagi. Oh, lebih tua dari di Bogor ya? Bisa dilihat cirinya simetris kanan kiri ya. Kemudian ada satu ada menara tinggi yang simetris juga dan geometris, jadi semua sisinya sama. Dan ada ciri di atas itu ada ada jam ya, saya tadi lihat ada jam yang agak unik ya dan tua juga. Kemudian ini juga bangunnya kan pakai tulangan-tulangan, itu memang milik gereja Yeja sekitar era 1900. Kayaknya menarik nih kan kalau misal kita langsung saja lihat ke dalam. Nah, Kang, ini kita sudah di dalam nih. Boleh dijelaskan nggak ornamen-ornamen dan bentuk bangunan tua gereja di sini? Ya, berbeda dengan gereja Katolik yang biasanya agak berat ya, seperti gereja romantik, klasik ataupun gotik. Ini cenderung lebih geometris dan juga sederhana. Bisa lihat dari jendelanya, kemudian tidak penuh dengan patung-patung seperti gereja Katolik ya, tapi di sini bisa dilihat gaya kolonialnya dari balokan yang ada, kemudian besi-besi di atas. Ini salah satu besi yang mengaitkan struktur ya, sebagai penguat bangunan keseluruhan ya. Ya, itu disatukan dengan balok dan juga kolom-kolom yang ada. Ini kalau kita lihat ornamennya beberapa, misalkan seperti angin-angin itu udah cukup tua juga. Angin-angin yang ventilasi di depan sana. Untuk beberapa aksesoris misalkan yang fungsional, bangku juga ini sebetulnya gaya-gaya lama. Dan ada beberapa jendela ini yang masih asli. Asli. Kita bisa lihat juga sesudah ini. Oh, siap-siap Kang. Menarik sekali ya. Ini ya, ini yang menarik, jendelanya cukup tua ya, dengan gayanya ya, gaya-gaya itu termasuk kacanya. Ini biasanya disebut kaca babat ya, bukan kaca yang kuat sekali ya. Ya, jadi orang tidak bisa melihat secara jelas dari luar dan dalam ya. Betul. Kalau ininya? Ini sebetulnya penahan. Ini jadi ini membukanya bukan dari bawah. Oh iya, ininya di luar ya. Dari atas ke bawah, betul. Ini jadi ada ini di sini selotan yang buat penahan. Di sini. Ini sangat tua sekali, memang era-era 1900. 900-an sampai 900. Termasuk itu ya, itu kunci ya untuk itu ngebukanya. Betul, masih sangat klasik ya, luar biasa.
Nah, ini ditulis Sukabumi 1914 sesuai dengan tahun pembuatannya. 3 tahun setelah berarti ya? Betul. Setelah Nah, ini salah satu bukti bahwa ini diorder dari Eropa, Iceboat ya, Iceboat Aston. Ini memang sama persis dengan yang ada di Notre Dame Paris. Di Paris. Jadi sama produsennya. Nah, ini fungsinya itu untuk apa sih? fungsinya untuk memberitahu waktu, biasanya jam 12 siang, jam 12 malam berbunyi. Kadang-kadang ada juga untuk acara pernikahan atau acara-acara tertentu untuk ibadah pada masanya. Tapi di zaman Orde Baru tidak dinyalakan lagi ya, Bang Zul. Betul. Nah, nanti Bang Leo bisa juga coba membunyikan kalau kita mau tahu suaranya bagaimana gitu. Karena konon ini dentangannya bisa sampai berapa kilometer dari sini pusat suaranya. Nah, ini mesin jamnya, ini sebetulnya indikator untuk jam yang ada yang di luar atas. tadi. Cuma bedanya angka 4 di sini berbeda dengan angka di atas, karena di atas angkanya adalah angka 144 biji. Ya, itu yang agak unik di sini. 1, 2, 3, dan mesin ini kan mesin besar dan lebih tua daripada jam gadang. Gadang. Iya. Ada Bang Leo mungkin bisa jelaskan, Bang, gimana fungsinya sih? Ini fungsinya kalau yang ini ya buat pemberat mengatur jamnya. Pemberatnya di atas itu kan buat mengatur jamnya biar sama di sini dengan yang di luar. Nah, kalau dulunya kan ada loncengnya, biasanya kalau setiap kali jam 12 kan bunyi. Setiap jam 12. Cuma permintaan dari warga kalau misalkan bunyi kan kalau siang sih nggak apa-apa, tapi kalau malam kan pada panik ya, kaget. Jadi permintaan dari warga kalau bisa jangan diaktifin dulu. Tapi kalau kondisi jam ini masih berfungsi. Masih berfungsi sampai sekarang ya. Tetap dirawat berarti ya, Kang? Iya, tetap dirawat. Ya, pada masa awal sebetulnya ini gereja dibangun tanpa jam dulu, karena waktu itu kemudian jamnya baru diorder. Nah, sesudah 3 tahun jam beserta belnya selesai langsung dipasang. Ini sama dari pemesanannya dari Belanda. Dari Belanda. Dari Belanda. Itu Iceboat kebetulan biasanya juga suka ngeling dengan pabrikan untuk jam. Untuk jam, mesin jam. Ini produsennya hampir sama dengan jam gadang, tapi usianya lebih tua daripada jam gadang. Ya, ini ruangan muka jam yang kita lihat dari luar tadi, berbentuk bundar. Dan ini uniknya ada sebuah lubang yang bisa kita melihat dari sini menara Masjid Agung. Jadi memang pada masanya Masjid Agung ini bersebelahan dengan gereja Protestan dan juga gereja Katolik Roma yang ada yang sekarang menjadi Bank Jabar. Nah, itu salah satu ciri toleransi pada masa kolonial. Kolonial ya. Ini salah satu ininya ya. Wah, luar biasa sekali nih updaters. Sebelumnya terima kasih ya Kang Irman sudah mau menemani aku di Explore kali ini. Mungkin masih banyak hentai di Sukabumi yang menarik lagi untuk dieksplor nih ya Kang. Oke updaters, demikian di Suka Explore kali ini. Saya Noiti. Sampai jumpa di Suka Explore selanjutnya.